Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi. Saya M. Wahyudi dengan NIM 246120045 akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional itu penting banget buat mendukung perekonomian global. Negara-negara saling jual beli barang atau jasa supaya kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi dalam negara bisa terpenuhi. Nah, perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan besar di bidang ini. Mereka punya banyak cabang di berbagai negara. Tapi perdagangan internasional ini juga ada risikonya, terutama soal nilai tukar mata uang yang sering naik turun. Kalau nggak hati-hati, perusahaan bisa rugi. Jadi, strategi yang sering dipakai untuk menghindari rugi itu namanya hedging. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Tujuannya buat memenuhi kebutuhan yang nggak ada di negara sendiri atau memanfaatkan keunggulan negara lain. Keuntungannya, negara bisa lebih kaya karena efisiensi, bisa fokus bikin produk unggulan, pilihan barang buat konsumsi jadi lebih banyak. Resikonya, nilai tukar mata uang yang nggak stabil. Misalnya kalau kurs rupiah naik, barang impor jadi lebih mahal. Perusahaan multinasional atau MNC. MNC itu perusahaan besar yang punya banyak cabang di negara. Contohnya kayak perusahaan mobil yang bahan bakunya dari Jepang, produksi di Indonesia, terus dijual ke Eropa. Tujuan mereka tentu saja biar makin untung. Tantangannya yang dihadapi MNC itu satu, aturan lingkungan. Misalnya aturan soal polusi atau limbah di negara tertentu yang bikin biaya produksi naik. Dua, pajak dan aturan lain. Ada negara yang aturannya ribet soal pajak atau pengiriman uang antar negara. 3. Etika bisnis di satu negara. Praktik bisnis tertentu mungkin dianggap biasa, tapi negara lain malah enggak etis. Apa itu valuta asing? Valuta asing atau falas adalah mata uang yang dipakai buat transaksi antar negara, kayak dolar, euro, atau yen. Kenapa pasar falas penting? Bantu negara buat tukar mata uang. Misalnya Indonesia perlu dolar buat beli barang dari Amerika, bisa kasih pinjaman untuk perdagangan internasional. Bantu perusahaan mengurangi risiko rugi karena perubahan nilai tukar. 5. Apa itu hedging? Hedging itu semacam strategi perusahaan biar nggak rugi gara-gara nilai tukar mata uang berubah. Misalnya hari ini dolar 15.000, bulan depan bisa 16.000. Kalau nggak dilindungi, perusahaan bakal kena dampaknya. Jenis-jenis hedging, forward contract. Perusahaan bikin kesepakatan sama bank untuk menetapkan kurs tukar di masa depan. Misalnya perusahaan tahu 3 bulan lagi harus bayar dalam dolar. Jadi sekarang mereka kunci kurs tukar biar nggak akan risiko berubah harga. Kurs tukar biar nggak kena risiko berubah harga. Money market hedging. Perusahaan pakai instrumen keuangan jangka pendek kayak deposito buat melindungi posisi utang atau piutang mereka. Manfaatnya, risiko rugi karena kurs nggak stabil bisa diminimalkan. Perusahaan lebih mudah ngatur biaya dan pemasukan. Contoh nyatanya forward contract. Sebuah perusahaan tahu 3 bulan lagi harus bayar $100.000 karena takut kurs naik. Mereka bikin perjanjian sama bank untuk menetapkan kurs sekarang, misalnya Rp 15.000 per dolar. Jadi perusahaan aman dari risiko naiknya kurs. Money market hedging. Kalau perusahaan punya piutang dalam dolar, maka bisa langsung menginformasikan ke rupiah dan menaruhnya di deposito jangka pendek. Jadi nilai uangnya tetap aman.
Kesimpulannya, perdagangan internasional itu peluang besar buat perusahaan, tapi risikonya juga nggak kecil, terutama soal nilai tukar mata uang. Hedging, baik pakai forward contract atau money market, adalah cara efektif buat melindungi perusahaan dari kerugian. Dengan strategi ini, perusahaan bisa lebih stabil dan sukses di pasar global. Sekian hasil presentasi saya. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.